Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Raja Namrus adalah musuh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu bayi, sang raja adalah anak buangan. Dia dibesarkan dan disusui macan tutul. Diriwayatkan bahwa Sam, Ham, dan Yafits, anak-anaknya Nuh, dipencarkan menjadi 3. Orang-orang yang mendapat titel kenabian, berasal dari keturunan Sam. Mereka menempati daerah Hijaz dan sekitarnya. Orang-orang yang mempunyai kekuatan, berasal dari keturunan Ham. Mereka menempati daerah sebelah barat. Dan orang-orang yang memiliki sifat kesewenang-wenangan, berasal dari keturunan Yafits. Mereka menempati daerah sebelah timur. Ham mempunyai seorang anak yang bernama Kausi. Kausi memiliki anak yang bernama Kanan, dan Kanan memiliki anak yang bernama Namrus yang telah disinggung di atas. Kanan adalah orang kuat yang senang berburu. Apabila dia berteriak kepada binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar, maka binatang-binatang tersebut berjatuhan karena kerasnya teriakan Kanan. Dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung Namrus. Ketika masa kehamilannya sudah cukup, wanita tersebut melahirkannya. Bapak anak itu, Kanan, berkata kepada wanita tersebut, anak ini terlahir akan membawa kejelekan. Bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati. Karena mendengar omongan tersebut, wanita tersebut membawa Namrus, dan melemparkannya ke tanah lapang, di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya, semua sapi menjauhinya, dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauhinya. Akhirnya, ibunya datang mengambilnya. Sang ibu lalu membawanya dan melemparkannya ke sebuah sungai. Perempuan itu menyangka bayinya itu telah tenggelam, padahal kenyataannya, anak tersebut terbawa arus sampai ke sebuah sumur dengan selamat. Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung, lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya. Mereka memberinya nama Namrus. Menginjak usia remaja, Namrus suka mengganggu orang-orang di jalan dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Berita ini sampai ke telinga bapaknya, Kanan. Hanya saja Kanan tidak tahu bahwa itu anaknya. Maka, Kanan mengumpulkan bala tentaranya, pergi untuk menemui Namrus. Ketika Namrus melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengerahkan orang-orang yang ada bersamanya. Terjadilah pertempuran dan Namrus bisa menghancurkan pasukan Kanan. Kanan penasaran dan mencari Namrus. Namun Namrus berhasil membunuhnya. Sampai ajalnya, Kanan tidak mengetahui bahwa yang membunuhnya adalah anaknya. Namrus pun tidak mengetahui bahwa yang dibunuhnya itu adalah bapaknya. Akhirnya, tampuk kerajaan jatuh ke tangan Namrus. Setelah itu, dia memerangi raja-raja yang ada di bumi. Namrus bisa mengalahkan mereka, sehingga dia bisa menguasai kerajaan di bumi dari timur hingga barat. Dalam perjalanannya, Namrus amat sombong dan celakanya dia mengaku diri sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ke jalan yang benar. Namun dia menolak dengan sombongnya. Nabi Ibrahim merusak dan memenggal leher 72 patung yang dituhankan Namrus dan rakyatnya. Namrus marah dan menjatuhkan hukuman bakar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Allah menjadikan api dingin bagi Ibrahim. Yang terjadi justru tiba-tiba, ada percikan api mengenai baju Namrus dan membakar ke semua bajunya, kecuali badannya. Dia tidak terbakar oleh api, agar tahu bahwa api tidak akan membahayakan siapapun kecuali dengan seizin Allah. Tetapi semua itu tidak dijadikan bahan pelajaran oleh Namrus. As-Sadi mengatakan, pada hari itu, banyak sekali orang yang beriman karena mereka melihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim tersebut, yaitu tidak terbakar oleh api. Ketika Namrus melihat itu, dia berkata kepada Ibrahim alaihissalam, pergilah engkau dari tanah kami, agar engkau tidak merusak agama kami. Nabi Ibrahim pun meninggalkan tanah kelahirannya. Sedangkan Namrus semakin ngawur. Ia tak segan menghukum siapapun yang menolak tunduk terhadap perintahnya. Namrus juga bahkan dikisahkan sampai menikahi ibunya sendiri yang bernama Semiramis, karena tergoda oleh kecantikannya. Suatu ketika, Allah subhanahu wa ta'ala, mengutus seorang malaikat untuk menemui Namrus dan mengajaknya beriman. Sekali, 2 kali, ajakan tersebut ditolak. Memangnya ada Tuhan selain aku, kata Namrus sumbar. Di kali yang ketiga, ajakan malaikat itu pun mendapat respons tak sedap. Akhirnya, malaikat meminta agar Namrus mengumpulkan sejumlah warganya di pelataran istana. Permintaan itu dikabulkan. Pada hari yang telah ditentukan,
Allah mengirim ribuan nyamuk atau sejenis serangga ganas menyerang mereka yang telah berkumpul di sana. Nyamuk-nyamuk itu kemudian menghisap darah pasukan Namrus dan memakan daging mereka. Maka habislah pasukan Namrus, sedangkan Namrus tetap selamat. Lalu Allah mengutus seekor nyamuk untuk masuk ke kepala Namrus melalui lubang hidungnya. Nyamuk itu terus bertahan di kepala Namrus dan menyiksanya selama 400 tahun. Tak kuat dengan perihnya, Namrus akhirnya memukul-mukul kepalanya dengan tongkat kecil. Disebutkan bahwa ia menjadi raja yang zalim selama 400 tahun, maka Allah pun mengazabnya selama 400 tahun hingga akhirnya ia mati karena wasilah seekor nyamuk kecil. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada Raja angkuh nan sombong melalui seekor nyamuk yang kecil. Kisah Raja Namrud adalah peringatan yang kuat tentang bahaya kesombongan dan ketidaktaatan terhadap kehendak Allah. Meskipun ia menganggap dirinya sebagai Tuhan, ia akhirnya dihukum oleh Allah dengan cara yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Kisah ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menandingi kehendak Allah, bahkan seorang raja sekalipun. Kisah Raja Namrud adalah contoh yang sempurna tentang bagaimana kesombongan dan keangkuhan seseorang dapat menghancurkan mereka, bahkan ketika mereka berada di puncak kekuasaan. Ini juga menjadi peringatan bagi kita semua untuk menjaga hati-hati dan tidak terjebak dalam kesombongan, tetapi tetap rendah hati dan tunduk kepada kehendak ilahi dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Wallahu a'lam bishawab.